Ada yang bertanya bagaimana penjelasan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Karena saya mendengar katanya kita ini telah membagi tauhid menjadi 3, padahal ulama Aceh terdahulu belum pernah membaginya. Dan dia mengatakan orang yang tidak bertauhid uluhiyah maka kita menghalalkan darah mereka. Walaupun itu orang tua kita sendiri. Dan yang paling pedas katanya kita boleh membunuh orang tua kita sendiri. Naudzubillah. Ini mimpi di siang bolong. Taib, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, pembagian tauhid menjadi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Yang pertama, pembagian tauhid ini sudah dikenal oleh para ulama terdahulu. Di antara yang menyebutkan pembagian tauhid ini adalah Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah dalam kitab Tauhid yang beliau hidup pada tahun 300-an Hijriah kurang lebih. 300-an Hijriah. Sebelum datangnya Ibnu Taimiyah, sebelum datangnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jauh sebelum itu. Beliau menyebutkan bahwasanya tauhid itu dibagi menjadi 2. Yang pertama tauhid at-talab wal qasad. Yang kedua tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Beda penamaan, namun dari sisi hakikatnya sama yang dibagi oleh ulama al-mutaakhirin di zaman sekarang. At-tauhid al-ma'rifah wal itsbat yaitu tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Yang mana tauhid al-ma'rifah, Allah mengenalkan dirinya bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbus Samawati wal Ard. Segala puji hanya milik Allah, pemilik seluruh alam semesta ini. Iya, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. Ini bentuk pengenalan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah adalah yang memiliki alam semesta ini. Faham? Ini namanya tauhid al-ma'rifah. Ya, dan yang kedua adalah tauhid al-itsbat. Istilah para ulama al-mutaakhirin adalah tauhid al-asma dan sifat. Apa itu tauhid al-asma wa sifat? Dalil-dalil yang datang kepada kita dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah di dalam Al-Qur'an kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah khabarkan Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka kita menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Faham? Yang kemudian yang kedua tauhid at-talab wal qasad. Apa itu tauhid at-talab? Tauhid at-talab wal qasad adalah tauhid al-uluhiyah. Di mana dalil-dalil yang datang tentang uluhiyahnya Allah datang dengan sighah perintah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi datang dengan bentuk apa? Perintah. Ini pertama. Ya, jadi kesimpulannya pertama, tauhid ini sudah dikenal oleh para ulama terdahulu. Di antaranya Al-Imam Ibnu Mandah. Yang kedua, para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, ya, di dalam pembahasan ilmu, ilmu fikih, ilmu akidah, apapun itu namanya, ada dikenal dengan istiqra' wa tatabu'nya ulama. Ulama mengumpulkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka menyimpulkan sebuah hukum, sebuah permasalahan. Ya, sekarang coba kita sedikit coba kita renungkan sebentar. Masalah rukun salat. Ada berapa rukun salat? 13. Ada sebagian ulama mengatakan 15. Apakah ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disebutkan dalam satu nas bahwasanya rukun salat ada 13? Ada? Ketahuilah bahwasanya rukun salat ada 13, enggak ada. Tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwasanya rukun salat itu 13 dalam satu dalil. Tetapi para ulama mengambil dalil-dalil dari Al-Qur'an, mengambil dalil-dalil dari Sunnah, kemudian mereka menyimpulkan bahwasanya rukun salat ada berapa? Ada 13. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa qumu lillahi qanitin." Dan berdirilah engkau berdirilah engkau untuk salat dalam keadaan kau kunut kepada Rabbmu.
Diambil oleh para ulama, berarti berdiri merupakan rukun salat. Ditulis, rukun salat berdiri. Kemudian juga mereka membaca hadis Rasulullah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti ya, membaca Al-Fatihah dimasukkan dalam rukun salat. Ya, tidak ada salat kalau enggak. Kemudian ada seorang sahabat Rasulullah yang dia salatnya tidak beraturan. Sujudnya, rukunya belum sempurna dia sudah bangkit. Sujudnya belum sempurna dia sudah bangkit. Tidak ada tumaninahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah engkau, salatlah karena sesungguhnya engkau belum salat. Iya, berarti para ulama mengambil hukum bahwasanya tumaninah itu merupakan apa? Rukun dari rukun salat. Itu dikumpulkan dari dalil-dalil. Itu namanya apa? Istiqra wa tatabu. Begitu juga dalam tauhid yang tiga ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tidak disebutkan oleh Rasulullah tauhid ada tiga. Ya, sebagaimana Rasulullah tidak menyebutkan rukun salat ada 13, nggak ada. Tetapi istiqra, ulama membaca ayat Al-Quran, Rabbus samawati wal ard, wa ma bainahuma, fa'budhu wastabir li ibadatihi, hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ard, wa ma bainahuma. Allah adalah pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini apa namanya? Ini namanya adalah rububiyahnya Allah, bimana Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki langit dan bumi dan memiliki seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu namanya rububiyahnya Allah. Faham? Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Sembahlah dia. Iya, ibadahlah kepadanya dan bersabarlah engkau ketika beribadah kepadanya. Ini tauhid apa? Tauhid uluhiyah, di mana kita diharuskan untuk beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita memalingkan ibadah kepada selain Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya dan sifat-sifatnya? Enggak ada. Itu disebutkan oleh para ulama dari tauhid al-asma dan sifat. Faham? Begitu juga dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pemilik alam semesta ini. Apa namanya ini? Ar-Rububiyah. Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tauhid apa namanya ini? Al-Asma wa Sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tauhid apa namanya ini? Tauhid uluhiyah. Iya. Jadi ini adalah istiqra dan tatabunya para ulama. Begitu juga ketika kita belajar nahwu. Al-kalamu wa al-kalam wa thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa ja'li ma'na. Mana dalil bahwasanya kalimat itu ada 3 isim, fi'il dan huruf? Enggak ada. Tapi istiqra'nya para ulama bahasa Arab, mereka mendapatkan bahwasanya dalam bahasa Arab ternyata terdiri dari isim, terdiri dari fiil dan terdiri dari huruf. Mafhum di sini? Dan kalau seandainya disamakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat itu seperti tauhidnya trinitas, ini sungguh sangat jauh. Tauhid trinitasnya orang-orang Nasara, mereka meyakini ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Iya. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Ya, ketika kita menjelaskan tentang tauhid rububiyah, rububiyah milik siapa? Milik Allah. Uluhiyah milik siapa? Milik Allah. Asma dan sifat milik siapa? Milik Allah. Allah esa di dalam pengaturan seluruh apa yang ada di langit dan bumi ini. Dan Allah juga esa, dialah satu-satunya yang patut untuk kita ibadahi. Dan juga Allah esa, tidak ada nama dan sifat yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami? Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jangankan untuk membunuh, kita meyakini haramnya kita menujuki seseorang dengan besi. Ya, misalkan ini besi ya. Saya tunjukkan orang, saya bukan membunuh, saya tunjuki. Ya, ini haram, ini keyakinan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man asyara li akhihi bihadidin tal'anahu al-malaikatu hatta tad'ahu."
Allah melaknat barang siapa yang seseorang mengisyaratkan besi kepada saudaranya, bukan membunuh, cuman isyarat saja, maka sungguh dia telah dilaknat oleh malaikat sampai dia meletakkan besinya. Nah, kalau seandainya besi saja nggak boleh kita mengisyaratkan kepada seseorang, bagaimana lagi kemudian kita dituduh membunuh orang-orang yang begini dan begini? Iya. Bahkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang kafir yang menyembah berhala, menyembah salib, yang mereka hari ini tinggal di negeri orang Islam, tinggal di Indonesia, dilindungi oleh pemerintah Indonesia, maka kita meyakini tidak boleh kita membunuh mereka. Membunuh mereka itu hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man qatala mu'ahidan la yari raihatil jannah." Barang siapa yang seseorang membunuh seorang kafir, yang kafir itu berada di bawah pemerintahan muslimin, dilindungi di negara ini, maka dia tidak akan mencium yang namanya bau surga. Orang kafir kita bunuh nggak mencium bau surga, lah bagaimana lagi kita membunuh seorang muslim? Orang tua kita sendiri, ini dari mana semuanya? Tetapi lagi-lagi saya katakan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika berita-berita seperti ini disebarkan di tengah-tengah muslimin yang berkaitan dengan orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya, mengubah akhlaknya dengan sunnah Rasulullah SAW, begitu cepat dia diterima, begitu cepat ditangkap, begitu cepat dipercaya. Tetapi ketika kita menjelaskan sebagaimana yang telah saya singgung pada pertemuan yang lalu, ketika kita membahas tentang Syiah, kita sampaikan buktinya, ini faktanya, ini ucapan mereka, ini buku-buku mereka, ini sesuatu yang tersandarkan dari mereka, ini videonya, nggak dipercaya. Itu kebencian kalian saya sama mereka, kan begitu. Namun lagi-lagi saya tegaskan di masjid ini para hadirin dan hadirat, ya seperti apa yang disebutkan oleh kaum Nabi Musa kepada Fir'aun laknatullah alaih. Apa kata kaum Nabi Musa kepada Fir'aun alaihi laknatullah? Mereka mengatakan lan nu'thiruka ala ma ja'ana minal bayinat faqdi ma anta qadhin innama taqdi hadhil hayatid dunya. Tidak berpengaruh sedikit pun tuduhan-tuduhan kalian, ucapan-ucapan kalian, ya, apa yang telah datang kepada kami al-bayinat, apa telah datang kepada kami penjelasan dari Musa, kata ashab Musa, faqdi ma anta qadhi, lakukan olehmu apapun yang kamu lakukan, silahkan wahai Fir'aun. Kamu ingin membunuh kami, silahkan. Kamu ingin mensalib kami, silahkan. Kamu ingin menyiksa kami, silahkan. Apapun silahkan kamu lakukan. Tapi ingat Fir'aun, innama taqdi hadhil hayatid dunya, kamu hanya bisa melakukan di dunia ini saja, silahkan. Tapi di akhirat ingat, ya, tidak ada satupun orang yang berucap dengan sebuah ucapan kecuali ucapannya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang terucap dengan lisan kecuali akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami para hadirin? Ya, jadi hal-hal yang seperti ini, ya, begitu mudah dipercaya, padahal ya setiap saat duat, ya, para dai, para penuntut ilmu sudah mengingatkan, ya, jangankan untuk membunuh, orang-orang mungkin sibuk mencaci maki pemerintah, sibuk mencela pemerintah, sibuk mengkritik pemerintah, tetapi kita melihat guru-guru kita, ustadz-ustadz kita justru mengingatkan muslimin bersabar. Jaga lisan kalian, jangan mencaci maki, karena itu akan menjadi fitnah semakin besar. Ya, untuk mencaci maki saja kita nggak boleh, untuk menyebutkan kejelekan mereka saja kita nggak boleh. Bagaimana lagi kemudian kita bunuh sana bunuh sini? Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah kita mengadu para hadirin, dan terus kita bersemangat mendoakan kebaikan agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita muslimin. Dan hakikatnya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang mungkin salah faham atau mungkin ya termakan isu dan lain sebagainya. Maka tugas kita untuk mengajak mereka dengan cara yang baik, mengajak mereka dengan cara yang santun, mengajak mereka dengan cara-cara
yang sopannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan kita di atas agama yang hak ini, agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.